bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi saling menasehati dalam Islam. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai khutbah dan tabligh, kemudian dilanjutkan menjelaskan mengenai dakwah. Untuk khutbah ini berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah ini sangat penting apalagi dalam sholat Jumat. Jika khutbah ini tidak berjalan dengan baik atau tidak dilaksanakan, ibadah tersebut akan batal. Dan di khutbah ini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu mengenai syarat khotib atau orang yang menyampaikan khutbahnya. Kemudian yang kedua ada syarat dua khutbah, kemudian ada rukun khutbah, yang terakhir ada sunnah khutbah. Selanjutnya yang kedua yaitu tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan atau memberitahu dengan lisan. Untuk menurut istilah, tabligh ini kegiatan menyampaikan pesan Allah SWT kepada satu orang atau lebih, yaitu orang manusia yang Islam. Dan tabligh ini satu sifat wajib bagi Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya, dan kita sebagai umat muslim harus melanjutkannya, dimana ketika ada kemungkaran terjadi di hadapan kita harus wajib mencegah atau menghentikannya. Dan di tabligh ini ada ketentuannya. Yang pertama, syarat untuk menjadi mubaligh. Mubaligh itu adalah orang yang menyampaikan tabligh. Dan yang kedua ada etika penyampaian tabligh. Yang ketiga ada tata cara tabligh. Yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah itu sendiri adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah SWT dengan secara lisan ataupun perbuatan. Dan sesuai dengan firman Allah SWT di Quran surat Al-Imran ayat 104 berbunyi seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dakwah di sini dikenal dengan dakwah bil hal dan dakwah bil lisan, di mana kita menyampaikan bukan hanya berceramah saja, tetapi menggunakan aksi sosial juga. Seperti sekarang di zaman atau di masa pandemi ini, kita mengalami kesulitan. Banyak orang-orang rakyat kecil yang kesulitan, dan banyak komunitas-komunitas yang melakukan aksi sosialnya, di mana membantu anak yatim, membantu panti jompo ataupun rakyat kecil, pedagang-pedagang kecil. Dan itu disiarkan di sosmed, di mana di YouTube ataupun Instagram dan lain-lain. Berdakwah adalah kewajiban bagi umat Islam. Hukum dakwah, sebagian dari para ulama menyatakan bahwa fardu kifayah, dan sebagian lagi menyatakan bahwa fardu ain. Dan kita dengan dakwah ini hendaknya bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dalam dakwah terdapat ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu ada syarat menjadi dai. Dai ini adalah orang yang melaksanakan dakwah. Dan yang pertama itu syaratnya Islam. Kenapa harus Islam? Karena untuk menyampaikan dakwah itu sendiri, menyampaikan materi-materi atau nasihat-nasihat baik itu harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan untuk non-muslim untuk menyampaikannya pasti mereka tidak berpegangan dalam Al-Quran dan hadis. Dan kemudian yang kedua ada
balik. Kenapa balik? Orang yang balik ini sudah mencapai usia yang tertentu, dan orang yang balik ini sudah dapat dihukumin syariat. Dan orang yang sudah balik ini dapat memahami atau mengerti hukum tersebut. Kemudian ada berakal. Kenapa harus berakal? Karena jika tidak berakal, tidak memiliki akal sehat, orang yang diberikan nasihat baik ini tidak akan mempercayainya. Pasti orang yang dinasehati mikirnya, kamu loh gak punya akal sehat, kok sok-sokan mau nasehatin aku gitu. Pastinya akan ditolak. Kemudian ada mendalami ajaran Islam. Kenapa seorang pendakwah atau dai ini menyampaikannya harus mendalami ajaran Islam? Karena jika tidak mendalami, beliau akan susah untuk menjelaskan secara mendalam kepada masyarakat atau orang-orang yang dinasehatinya. Selanjutnya, etika dalam berdakwah. Berdakwah dengan hikmah, yaitu tegas, jelas, dan sikapnya bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mauizah atau nasihat yang baik, tanpa kekerasan dan dengan edukatif. Kemudian yang ketiga, dakwah disampaikannya dengan contoh-contoh yang baik agar orang yang dinasehati tersebut mencontohnya, kemudian mau melakukan hal-hal yang baik-baik tersebut. Kemudian yang keempat, dakwah ini dilakukan dengan mujadalah, yaitu dengan diskusi, bertukar pikiran secara dinamis, santun, dan saling menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Metode dakwah yang pertama adalah hikmah. Hikmah adalah cara dakwah dengan pertimbangan ilmiah mendalam tentang unsur-unsur dakwah sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk berbuat baik dan membawa manfaat. Kemudian yang kedua ada mauizah hasanah, yang berarti nasihat-nasihat baik yang dijelaskan dengan positifnya atau negatifnya suatu perbuatan sehingga dapat menyentuh hati orang yang dinasehati dan orang tersebut menerimanya dengan sadar dan ikhlas. Kemudian yang ketiga ada mujadalah ahsan, adalah berdiskusi atau bertukar pikiran, namun tidak bertujuan untuk mengalahkan, tetapi mencari kebenaran dan saling mengingatkan atau memberi peringatan kepada sesama. Karena setiap orang pasti memiliki suatu pemikiran yang berbeda. Dengan berdiskusi ini kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu, dan Ibu hanya ingin menyampaikan jangan mau menunggu kapan kalian siap, karena kalau kalian menunggu kapan kalian siap, waktu kalian akan habis hanya menunggu. Dan ayo kita paksakan diri kita, meskipun di masa pandemi ini kalian hanya di rumah saja dan pastinya kurang produktif. Ibu ingin kalian tidak terus-terusan berada dalam zona nyaman, karena zona nyaman akan menghancurkan masa depan kalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.